Hai semua, Om Swastiastu, Rahajeng Tengai Sareng Sami, selamat siang semuanya. Punapi Gatra, apa kabarnya? Matur suksema sampun rawuh ring TEDx UAJ 2024. Terima kasih ya sudah hadir di TEDx UAJ 2024. Oke, Bali. Saya meskipun lahir dan besar di Bali, tapi ikatan saya dengan Bali sangat kuat. Karena sebagian besar keluarga saya ada di sana. Ketika saya juga pulang ke Bali, rasanya seperti saya kembali ke rumah dengan segala aktivitas adatnya. Bahkan meskipun saya menjalankan aktivitas saya sehari-hari di sini sebagai dosen dan juga tinggal di Jakarta, itu adalah suatu kehidupan yang tidak akan pernah saya lepaskan dari Bali karena saya masih menjalankan adat dan tradisi Bali di sini. Jadi bisa dibilang Bali memiliki nilai tersendiri dalam hidup saya. Mungkin saya mau mengajak teman-teman di sini untuk merecall sedikit. Siapa tahu di sini ada yang punya kenangan, pengalaman tentang Bali. Mungkin kalau teman-teman dengar Bali gitu ya, pasti familiar dengan yang namanya pantai. Ada banyak ya teman-teman ya. Di Bali itu ada Pantai Kuta, Nusa Dua, Jimbaran, dan masih banyak lagi. Atau mungkin teman-teman di sini yang lebih senang dengan suasana yang lebih asri dan hijau, mungkin pernah juga mencoba pergi ke Jatiluwih, daerah Tabanan, atau mungkin daerah Ubud. Atau yang lebih senang lagi melanglang buana gitu ya, ingin mencoba menjelajahi Bali sampai ke pelosok dan ujung gitu ya, bisa mencoba mungkin ke Taman Ujung Karangasem. Jadi dari sini saya bisa bilang begitu banyak tempat wisata di Bali yang bisa kita datangi. Atau selain wisata, pasti banyak teman-teman di sini yang merasa bahwa Bali bisa dijadikan tempat yang healing, tempat untuk kita healing. Healing untuk mungkin melepas sejenak dari rutinitas sehari-hari yang begitu melelahkan gitu ya, untuk kembali kita lebih damai, lebih tenang, untuk bisa nanti balik lagi ke rutinitas sehari-hari. Atau mungkin seperti saya, yang mungkin bisa dibilang kalau pulang ke Bali layaknya ya kita pulang ke kampung halaman. Jadi bisa dibilang di sini Bali itu tidak hanya terkenal dengan keindahan alamnya, tapi Bali juga merupakan rumah dari budaya dan adat yang bisa dibilang itu sudah secara tidak langsung membentuk identitas masyarakat Bali yang tidak hanya dikenal, bahkan juga bisa dihargai di seluruh dunia. Bali sendiri, mungkin juga teman-teman pasti pernah dengar ya, Bali itu punya yang namanya upacara adat yang begitu banyak. Mungkin kalau boleh saya sebutkan sedikit gitu ya, ada Galungan, Kuningan, yang which is Galungan Kuningan itu kami orang-orang Bali gitu ya akan merayakannya di minggu depan gitu ya. Lalu ada juga Nyepi, ada juga mungkin Hari Raya Saraswati, bahkan yang mungkin bisa dibilang lebih rutin lagi setiap bulan ada Purnama dan Tilem. Ada lagi juga yang mungkin pernah dengar ada upacara mesangi atau potong gigi gitu ya, atau upacara perkawinan atau istilahnya pawiwahan, bahkan yang mungkin paling dikenal dan paling familiar sama teman-teman di sini adalah ngaben. Jadi dari sekian banyak ritual yang ada gitu ya, itu punya makna yang sangat mendalam untuk kami. Karena mencerminkan hubungan kami dengan Tuhan, dengan leluhur, dengan alam dan juga masyarakatnya. Mungkin saya ambil satu contoh ngaben. Ngaben itu seperti yang kita tahu itu adalah upacara kremasi yang tidak hanya sebagai suatu cara untuk menghormati orang yang sudah meninggal, tapi juga merupakan ungkapan dari keikhlasan dan ketulusan hati kita. Dari sekian upacara yang tadi saya sebutkan ya teman-teman, bisa dibilang itu tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sebagai contoh ngaben yang tadi, rata-rata ngaben di Bali itu bisa menghabiskan biaya sekitar puluhan sampai ratusan juta, bahkan tidak menutup kemungkinan ada yang sampai miliaran. Tapi tentu saja itu tergantung pada kompleksitas dan kemewahan upacaranya.
Mungkin kalau saya boleh bercerita sedikit gitu ya tentang saudara saya. Saya punya saudara tinggal di Denpasar, namanya Putu Sugiyarta. Putu adalah seorang wirausahawan di mana dia sehari-hari menjalankan usahanya berdagang souvenir atau mungkin aksesoris Bali di salah satu pasar di Bali. Putu sudah menikah, seorang istri dan juga 3 anak. Putu di sini karena berdagang, mungkin teman-teman bisa bayangin ya bagaimana fluktuatif pendapatannya seiring dengan musim pariwisata. Jadi meskipun Putu di sini juga aktif berdagang gitu ya, tapi tidak lupa juga dia juga aktif menjalankan aktivitasnya menjalankan adat di Banjar. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar Banjar gitu ya, di Bali itu Banjar itu adalah satu komunitas yang mungkin kalau kita samakan dengan kehidupan kita di Jakarta tuh sama layaknya seperti RT dan RW. Ya, di situ Putu tetap menjalankan aktivitasnya dengan penuh hormat dan tanggung jawab. Sampai pada suatu ketika Putu bercerita bahwa dia harus dihadapkan untuk menjalankan upacara ngaben untuk neneknya. Mulailah tantangan tersendiri muncul dalam hidup Putu. Ternyata setiap aset yang dimiliki Putu itu terikat dalam bentuk tanah. Dan kalaupun ada cash on hand atau uang yang dia pegang dalam bentuk tunai, jumlahnya terbatas. Sedangkan dia berpikir, bagaimana ya saya bisa tetap menjalankan adat ini untuk nenek saya, tapi di satu sisi juga ada keluarga yang harus saya hidupi. Dari cerita ini teman-teman, sebenarnya muncul satu pertanyaan kritis. Bagaimana cara kita untuk bisa tetap menjalankan adat atau tradisi tanpa harus mengorbankan yang namanya stabilitas keuangan keluarga? Yes, saya tahu dari pertanyaan itu sebenarnya jawabannya juga tidak mudah teman-teman. Saya sendiri sebagai orang Bali yang juga tetap menjalankan tradisi Bali meskipun tinggal di Jakarta dan juga kebetulan mempelajari ilmu tentang keuangan, sadar betul dan paham betul kendala yang dihadapi Putu. Tapi meskipun begitu, kita orang Bali gitu ya, tidak pernah sebenarnya merasa beban dengan apa yang kita namakan adat dan istiadat. Tapi di balik itu teman-teman, yang harus kita tahu dan yakini adalah ada tanggung jawab yang harus kita jalani. Jadi setelah juga saya mencoba berdiskusi, ngobrol sama keluarga, tidak hanya di Bali tapi juga yang domisili di sini, lalu beberapa kolega dan akhirnya juga membaca beberapa literatur, ternyata solusinya sederhana. Kita harus paham betul yang namanya literasi keuangan. Khususnya adalah diversifikasi investasi. Saya ambil contoh kembali tentang ngaben, teman-teman ya. Ngaben di sini itu adalah suatu ritual adat yang bisa dibilang harus dipersiapkan dengan baik dan juga tentu saja butuh biaya yang juga tidak sedikit. Tapi bukan berarti orang Bali menjalankannya dengan penuh dengan beban, tidak. Kami menjalankannya dengan penuh keikhlasan, dengan ketulusan. Namun realitanya di balik itu adalah ada biaya yang harus kita kelola dan rencanakan dengan baik. Diversifikasi sendiri itu erat kaitannya dengan yang namanya pengelolaan keuangan. Mungkin kalau secara sederhana saya jelaskan tentang pengelolaan keuangan gitu ya. Pengelolaan keuangan itu bisa dibagi menjadi 2. Ada kas masuk dan juga ada kas keluar. Kas masuk itu adalah apa yang kita peroleh secara rutin. Bisa jadi dalam bentuk gaji kita setiap bulannya, bisa jadi dalam bentuk hasil dari investasi gitu, atau mungkin keuntungan dalam berbisnis. Sedangkan yang namanya cash keluar, itu ada dibagi lagi menjadi yang sifatnya pokok untuk sehari-hari, dan ada juga yang sifatnya adalah sekunder. Di Bali, pengeluaran berkaitan dengan adat dan istiadat bisa dikategorikan dengan pengeluaran yang sifatnya sekunder. Tapi itu tidak bisa kita hindari. Oleh karena itu bisa dibilang masyarakat Bali butuh yang namanya investasi yang sifatnya liquid tanpa masyarakat Bali
harus bergantung dengan yang namanya utang atau pinjaman. Namun realitanya ada juga investasi yang sifatnya belum tentu liquid dan juga optimal. Sebagai contoh, masyarakat Bali sendiri banyak yang melakukan investasinya dalam bentuk tanah dan juga emas perhiasan. Memang tanah dan emas perhiasan itu bisa dijual apabila dibutuhkan dalam waktu yang mendesak. Tapi perlu diperhatikan teman-teman bahwa belum tentu harga jualnya juga optimal. Tanah contohnya, apabila mau menjual tanah bisa jadi harganya jatuh karena kita mungkin terburu-buru untuk menjualnya. Dan kalaupun kita tetap mengharapkan harga yang sesuai dengan harapan kita, tentu saja membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kemudian emas perhiasan. Emas perhiasan sendiri, kalaupun kita jual, harganya juga pasti lebih rendah karena adanya biaya pembuatan. Dari cerita saya tadi, berarti bisa dibilang masyarakat Bali butuh yang namanya investasi yang tepat. Investasi yang tepat di sini tentu saja harus memperhatikan beberapa hal, yaitu adalah perlu paham yang namanya profil risiko dan juga tujuan keuangan. Mungkin kalau saya bagi di sini teman-teman ada 2 kategori begitu ya. Pertama adalah investasi yang sifatnya jangka pendek dan juga untuk tujuan yang sifatnya mendesak. Saya ambil contoh yaitu adalah reksadana pasar uang atau RDPU. RDPU ini bisa dibilang itu setara dengan deposito berjangka. Di mana RDPU ini menawarkan yang namanya fleksibilitas dalam mencairkannya, risikonya rendah, likuiditasnya tinggi, dan imbal hasilnya pun stabil. Jadi masyarakat Bali yang biasanya mungkin menabung di lembaga perkreditan desa atau LPD, atau mungkin yang memiliki deposito berjangka di perbankan, bisa memanfaatkan RDPU sebagai salah satu alternatif diversifikasi investasi keuangannya. Karena RDPU bisa dicairkan pada saat mendekati pelaksanaan upacara, kemudian juga bisa fleksibel dalam pencairannya, tanpa harus terpengaruh yang namanya penalti seperti layaknya deposito berjangka. Contoh upacara adat apa yang berkaitan dengan investasi jangka pendek mungkin bisa seperti Galungan, Kuningan gitu ya. Lalu juga ada mungkin Purnama Tilem dan mungkin ada beberapa yang sifatnya rutin dalam jangka pendek saat kurang dari 1 tahun. Kemudian yang kedua, yaitu adalah investasi dalam bentuk jangka panjang yang tujuannya pun untuk yang besar. Ada beberapa di sini yaitu adalah emas batangan atau emas logam mulia, investasi saham, dan juga adalah reksadana saham. Untuk emas batangan itu adalah salah satu investasi yang bisa dibilang tahan terhadap inflasi. Dan apabila kita mengkeep emas logam mulia tersebut dalam jangka panjang, bahkan bisa dibilang cenderung meningkat nilainya. Selain itu, emas batangan juga bisa dijual dan digadaikan kapan saja. Lalu ada yang namanya investasi saham dan juga reksadana saham. Mungkin kalau didengarkan itu adalah 2 hal yang mirip. Jadi saya bisa bilang serupa tapi tidak sama. Kenapa begitu? Karena investasi saham biasanya kita yang melakukan investasi, kita yang punya modal, kita harus bisa memilih, kita harus bisa membeli dan juga mengelola sendiri investasi yang kita miliki. Biasanya kita akan membeli investasi saham itu melalui perusahaan sekuritas. Sedangkan reksadana saham, biasanya untuk kita-kita yang mungkin belum bisa atau belum terbiasa untuk membeli langsung, bisa memanfaatkan reksadana saham sebagai alternatif untuk bisa menginvestasikan dalam bentuk saham karena dibantu dengan adanya manajer investasi yang profesional. Jadi bisa dibilang di sini teman-teman, reksadana itu dan juga reksadana saham dan juga investasi saham, dua-duanya sama-sama menguntungkan, bahkan bisa dengan fleksibel dicairkan melalui platform digital mungkin atau juga aplikasi perbankan. Jadi meskipun punya resiko yang lebih tinggi dibandingkan reksadana pasar uang tadi ya, dan juga mungkin dibandingkan dengan emas gitu, tapi saham maupun reksadana saham bisa memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi. Upacara adat yang biasa sesuai mungkin bisa untuk pernikahan atau pawiwahan dan juga ngaben.
Nah, dari sekian banyak yang saya bahas tadi, mungkin kita sepakat ya teman-teman, kesimpulannya dari ini adalah tradisi adat istiadat itu penting adanya. Mungkin untuk orang Bali seperti ngaben, mungkin untuk teman-teman dari Toraja itu adalah upacara pemakaman Rambu Solo, atau mungkin teman-teman Tionghoa ada upacara yang namanya Chinese New Year, di mana biasanya di situ bagi-bagi angpao untuk keluarga. Semua ritual punya makna yang mendalam. Tapi di balik itu juga tentu saja butuh biaya yang tidak sedikit. Nah, disinilah pentingnya literasi keuangan. Kita harus paham profil risiko kita dan kita juga harus paham tujuan keuangan kita apa. Kembali lagi ke cerita Putu Sugiarto yang tadi. Putu akhirnya mencoba untuk memperdalam literasi keuangannya. Dia pun mencoba untuk belajar berinvestasi dari yang awal, itu adalah reksadana pasar uang. Karena dia percaya apa yang dia investasikan itu adalah sebagai bentuk penjagaan apabila dia butuh ketika mendesak. Jadi dari sini pesannya adalah teman-teman, investasi tidak hanya melulu tentang mencari keuntungan. Investasi juga tidak melulu tentang bagaimana caranya cepat kaya, tapi tentang bagaimana kita bisa menjaga adat dan tradisi, sekaligus menjaga stabilitas keuangan keluarga. Semoga dengan memulai langkah kecil dalam berinvestasi, dapat membantu masyarakat Bali khususnya untuk bisa tetap menyelaraskan antara adat, sekaligus untuk menciptakan generasi mendatang yang lebih baik. Pertanyaan terakhir dari saya, sudahkah Anda mempersiapkan investasi yang tepat bagi Anda dan keluarga? Terima kasih, sekian dari saya, matur suksema.